Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebelumnya izin dari perwakilan Unisata Muslimah ingin melaksanakan tugas observasi mata kuliah Hukum Tata Negara. Mungkin sebelumnya perkenalkan, saya Revasya. Saya Selina. Di sini saya izin untuk meminta waktu Bapak sekalian. Mungkin dari Bapak bisa diperkenalkan diri masing-masing. Baik, terima kasih. Kami dari Bagus Bangpol Kota Madiun, saya Dewanto, dan bersama saya Pak Citra akan bersedia menerima dan melakukan wawancara. Mungkin langsung saja kami langsung ke pertanyaan nomor 1. Bagus Bangpol itu merupakan unsur pelaksana dari pemerintahan yang melaksanakan tugas menjaga stabilitas politik, menjaga wawasan kebangsaan dan demokrasi. Mungkin bisa dijelaskan Pak praktiknya sehari-hari, tugasnya bagaimana? Sebelum kita melihat kepada Bagus Bangpol, kita mulai dari awal tentang ketatanegaraan terkait dari Bagus Bangpol yang punya hubungan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Jika kita melihat kepada sistem ketatanegaraan Indonesia ini menganut bentuk negara adalah republik, kemudian dengan sistem pemerintahan yang presidensial, yang berlandasan kepada kedaulatan rakyat dan negara hukum. Nah, prinsipnya adalah ada 4. Indonesia ini berada di dalam negara hukum dan demokrasi. Kemudian yang kedua, sistem presidensial yang dipilih langsung oleh rakyat, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Kemudian kedaulatan rakyat sendiri itu adalah kedaulatan rakyat di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi, tetapi pelaksanaannya harus didasarkan kepada Undang-Undang Dasar. Kemudian pembagian kekuasaan itu berada tidak dalam bentuk terkotak-kotak, tapi hanya berdasar fungsinya, yaitu fungsi yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Kemudian ketika kita melihat kepada hubungan Bagus Bangpol dengan sistem ketatanegaraan, itu adalah Bagus Bangpol itu komponen dari pelaksana pemerintahan yang berada di daerah yang menjalankan tugas-tugas menjaga stabilitas politik, ideologi, dan keamanan dalam bingkai NKRI. Jadi dalam pelaksanaan kita sehari-hari adalah menjalankan fungsi-fungsi kesatuan bangsa dan politik. Kesatuan bangsa dan politik itu ada beberapa yang dilaksanakan, misalnya adalah perumusan kebijakan terkait dengan bidang ideologi, kemudian bidang wawasan kebangsaan, kemudian bidang politik. Kemudian yang kedua, pelaksanaan ideologi itu ada di bidang bidang ideologi. Nah, di sana nanti menjalankan fungsi sebagai pengamalan dari sila-sila Pancasila. Kemudian juga melaksanakan pembinaan di bidang wawasan kebangsaan, juga menjalankan pembinaan di bidang bela negara. Nah, stabilitas politik yang kita jalankan ini adalah
memonitor situasi politik yang berada di daerah, karena kita lingkupnya lingkup daerah ya. Memonitor situasi yang berada di daerah, politik di daerah, kemudian kita memfasilitasi ormas dan LSM. Jadi ada dalam satu bidang sendiri namanya politik dan orkesmas. Itu adalah nanti pelaksanaannya politik sendiri, bidang organisasi masyarakat, dan bidang LSM lembaga swadaya masyarakat. Itu ditangani dalam satu bidang. Segala keperluan itu difasilitasi di sini. Nah, difasilitasi. Jadi kita kental, kita akrab dengan bidang dengan LSM, kita tahu ormas yang berada di Madiun itu berapa dan bagaimana, itu kita paham. Harapannya apa? Mereka tidak lepas dari koridor yang harus berada di NKRI itu tadi. Kemudian tugas yang lain selain 3 di atas adalah tentang ketahanan nasional. Nah, beliau ini yang menangani. Ketahanan nasional ini ada 3, yaitu ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama. Di sana itu bertugas Pak Darmono ini bertugas menjaga bagaimana di sana itu kerukunan antar umat beragama dalam kondisi yang kondusif. Kemudian kerukunan suku, ras, golongan itu berada di dalam kewenangan beliau, sehingga harapannya adalah situasi kondisi yang berada di Madiun ini aman, tentram, itu dalam bingkai. Tetap kita urusannya adalah bingkai NKRI, kita tidak lepas. Kenapa seperti itu? Karena kita menjalankan fungsi wawasan, nanti ada di pertanyaan itu, wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu kan ada 4 pilar. Ada 4 pilar. 1 adalah Pancasila, 2 adalah UUD 45, 3 Bhinneka Tunggal Ika, 4 adalah NKRI. Jadi kita tidak akan bisa lepas dari 4 ini karena ini tugas kita. Kemudian tugas yang berikutnya yang kelima adalah terkait dengan kewaspadaan nasional. Itu masih dalam urusan kesatuan bangsa dan politik tadi ya. Di mana memang tidak bisa lepas kaitannya dengan kita menjaga namanya terorisme. Itu satu daerah kenal sampai ke pusat. Kita mendasarkan kepada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah, di mana di situ kewenangan dibagi menjadi pemerintahan pusat dan daerah. Pemerintahan pusat dan daerah absolut dan kongruen. Ya, ada urusan-urusan yang masih menjadi urusan pemerintahan pusat dan ada urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Kewenangan daerah atau urusan yang ditangani daerah itu tidak lepas dari pengawasan pusat, terutama untuk hal-hal atau urusan-urusan tertentu. Contohnya adalah pertahanan keamanan. Seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa pertahanan keamanan yang berada di daerah di sini, keamanan yang ada di daerah ini, meskipun bisa kita tangani, salah satunya kita punya tadi tim untuk melakukan deteksi dini tadi, tetapi itu tidak lepas dari pengawasan pusat, karena itu ketika ada gangguan keamanan di daerah akan mengancam stabilitas politik pusat. Jadi tidak bisa lepas dari pusat. Terus kaitannya dengan urusan justisi, itu daerah bisa menangani, tetapi itu tidak bisa lepas dari kewenangan pusat. Justisi, kita punya bidang-bidang yang mengurusi tentang terkait justisi, tetapi tetap kendali juga dari pusat karena itu bisa juga mengganggu stabilitas negara.
Terus terkait dengan kebijakan atau urusan moneter maupun fiskal. Bagus Parpol ini juga memfasilitasi terkait dengan stabilitas politik dan dalam menjalankan demokrasi terkait dari pelaksanaannya pemilu dan pilkada. Demokrasinya kita adalah kita memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pencoblosan sesuai yang dia inginkan. Sebelum itu adalah Bagas Parpol mendampingi baik Bawaslu dan KPU. Jadi kita memfasilitasi itu. Jadi ada hal-hal di mana Bagas Parpol juga turut hadir di sana. Bahkan Bagas Parpol ini juga melakukan pembinaan politik kepada masyarakat, termasuk kepada partai politik. Jadi kita melakukan pembinaan. Ini loh harusnya begini, harusnya begini. Kemudian terkait dengan ormas dan LSM, demokrasi juga, itu adalah kita memberikan kesempatan kepada ormas untuk tumbuh berkembang. Kita fasilitasi mereka akan melaksanakan kegiatan, tetapi dari itu semua kita harus menjaga mereka jangan sampai lepas dari kendali NKRI. Pengawasan melekat saja. Jadi Bagas Parpol ini kan unsur pemerintah, pembantu kepala daerah. Kalau di sini wali kota. Jadi kita ini pembantu wali kota dalam urusan-urusan kesatuan bangsa dan politik yang tadi Bapak sampaikan. Nah, itu kita melalui sekretaris daerah, jadi sekda. Jadi ketika kita menyampaikan informasi kepada wali kota, kita melalui sekretaris daerah. Tetapi ada hal-hal tertentu karena kita menjalankan fungsi kesatuan bangsa dan politik terkait dengan pemerintahan pusat. Akhirnya pemerintahan pusat juga ada bentuk-bentuk koordinasi atau kerjasama. Jadi kegiatan-kegiatan yang berada di daerah, kegiatan-kegiatan Kesbang ini juga mendapat pengawasan atau selalu koordinasi dengan pemerintahan pusat. Kebetulan kok tidak ada tumpang tindih ya, ada kewenangan yang lain. Misalnya begini, dalam kondisi menjaga stabilitas politik, KPU ada tugas sendiri dibanding dengan tugasnya Bagas Parpol. Kita kan memfasilitasi, sedangkan KPU adalah pelaksana pemilihan umum, pemilu. Bawaslu juga melakukan pengawasan. Nah, jadi beda. Kemudian ketika kita melaksanakan menjaga stabilitas keamanan juga, itu ada koridornya sendiri. Misalnya dari TNI, itu dia punya tugas untuk penindakan. Sebenarnya TNI itu kan menjaga kedaulatan keamanan NKRI. Bagas Parpol ini tidak bisa melaksanakan penindakan, tidak punya fungsi begitu, tidak ada. Sehingga kita punya tim yang melibatkan TNI, Polri, sehingga mereka yang melakukan. Sehingga masing-masing ada perannya masing-masing, sehingga tidak ada tempat. Berarti sangat menjaga hubungan baik ya Pak dengan instansi. Harus. Saya menceritakan yang di Kota Madiun. Iya. Jadi yang di Madiun ini kondisinya stabil, kondisinya bisa menjalankan tugasnya masing-masing. Peran Bagas Parpol ini yang di Madiun ini satu adalah sebagai penegak ideologi Pancasila atau ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Apa tugasnya di situ? Tugasnya Bagas Parpol ini sebagai garda terdepan di dalam menjalankan pembinaan itu Pancasila. Jadi
selain ideologi Pancasila adalah wawasan kebangsaan. Jadi kita menyampaikan, melaksanakan pembinaan kepada seluruh komponen termasuk masyarakat. Baik Bapak, mungkin sekian wawancara singkat dari kami. Sebelumnya juga terima kasih telah meluangkan waktu untuk kami berproses dan belajar hari ini. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.